Semoga kita semua tetap menjadi orang yang tidak takut untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah badai fitnah hari ini, karena orang-orang yang pendusta dianggap benar dan orang-orang yang justru berbuat benar dianggap pendusta. Jadi objek pemeriksaan yang dijadikan pokok materi yang mentersangkakan baik Gus Nur maupun Bambang Trimulyono itu adalah konten yang ada di channel akun Gus Nur Official 13 ya, yang berkaitan dengan konten mubahalah saudara Bambang Tri yang dibimbing oleh Gus Nur. Dan mubahalahnya itu adalah berkaitan dengan penegasan dari Bambang Tri bahwa ijazah saudara Jokowi benar-benar palsu dan saudara Bambang Tri bermubahalah. Kalau sampai apa yang dia sampaikan itu dusta, maka dia siap untuk menimpa laknat azab ya dari Allah ya, dan bahkan mati dalam keadaan kufur. Tapi sebaliknya, jika apa yang dia sampaikan dan yang dia tulis di dalam bukunya yang berjudul Jokowi Undercover 2 itu siapapun ya, dalam hal ini Jokowi ya, karena yang ditulis Jokowi ya, kalau sampai yang Jokowi bohong berarti Jokowi juga akan mendapatkan konsekuensi yang sama. Sebenarnya kalau dalam konteks mubahalah ya, kalau memang Jokowi menolak atau tidak tidak membenarkan isi buku Bambang yang berjudul Jokowi Undercover, dia tinggal datang ke Gus Nur dan kemudian membuat mubahalah yang sama redaksinya dengan Bambang Tri. Nah, kalau sudah kedua-duanya mubahalah ya sudah, ini perkara selesai. Bambang Tri nggak boleh ngomong tentang ijazah palsu lagi, Jokowi juga tidak. Yang ditunggu tinggal siapa yang kena laknat. Nah, nanti kalau ada yang kena laknat berarti dia yang bohong. Dan itulah yang dilakukan oleh Gus Nur. Dia memverifikasi, pertama verifikasi riwayat, yang kedua verifikasi dokumen. Verifikasi riwayat itu apa yang ditanyakan Gus Nur. Nah, Gus Nur misalkan tanya Pak Bambang atau Mas Bambang ini dapat informasi dari mana, maka Bambang Tim menceritakan riwayatnya, ketemu Sri Andayani, ketemu banyak orang lah, baik yang di sekolah SMPP yang kemudian menjadi SMA 6 Surakarta, kemudian beberapa teman-teman masa kecil, dan termasuk riwayat orang tua saudara Jokowi yang sesungguhnya yang dulu pernah datang ke Blora. Kan Mas Bambang ini kan dari Blora, kalau Jokowi dari Solo. Yang riwayatnya bahwa orang tua Jokowi dulu adalah pengusaha kayu dan selalu mencari bahan baku kayu itu dari Blora. Nah, itu verifikasi secara ilmiah. Dan kedua, dokumen kemudian disebutkan oleh Bambang Tri ya, nomor serinya nggak cocok, fotonya bermasalah, kemudian bingkainya agak meleseng dan macam-macam gitu. Nah, tapi Gus Dur pun setelah mendapat penjelasan itu dia tidak puas, dia ingin menutupnya dengan satu keyakinan. Nah, mubahalah itulah yang dijadikan syarat. Dan hari ini Barreskrim Mabes Polri melalui penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber itu sedang mempersoalkan konten mubahalah Gus Nur. Jadi konstruksinya ada pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, menebar hoax, menyebarkan kebohongan atau kabar kebohongan yang menerbitkan keonaran. Yang kedua, dianggap melakukan tindak pidana penodaan agama. Yang ketiga, dianggap menyebarkan kebencian dan permusuhan kepada individu atau kelompok masyarakat berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, itu. Jadi apa yang dipandang bohong, yakni ijazah palsu Jokowi, itu dianggap bohong. Jadi si Bambang Tri itu dianggap mengedarkan kebohongan. Apa yang menerbitkan keonaran, nah ini masyarakat semuanya onar ya. Dianggap masyarakat ini mendiskusikan ijazah, menanyakan keaslian ijazah presiden, itu dianggap suatu kebohongan. Dan apa yang dianggap menistakan agama? Nah, Gus Nur dianggap menistakan agama karena menggunakan sarana mubahalah untuk mengedarkan kebohongan Bambang Tri tadi. Padahal mubahalah adalah ajaran Islam. Nah, ini kacau ini. Yang pertama, kebohongan itu di mana? Justru Bambang Tri hari ini sedang menguji hasil temuannya yang sudah diuji oleh Gus Nur.
Kan kalau Gus Dur menguji benar tidak yakinnya itu menggunakan mubahalah. Lah, saya ketika menerima kasus ini, saya mengatakan bahwa kalau ingin memastikan temuan dari saudara Bambang Tri harus dibawa ke pengadilan. Dan cara satu-satunya dengan menggugat. Nah, Bambang Tri ini sudah mengikuti saran ya, kalau mau meyakinkan publik dengan temuannya buku Jokowi Undercover tadi, ya gugat ke pengadilan. Dan saat ini Jokowi sedang digugat oleh Bambang Tri. Lalu bagaimana mungkin orang bisa dikatakan bohong? Uang materinya itu baru diperiksa di pengadilan. Kan materinya kan ijazah palsu. Ijazah palsu itu dituduh bohong. Lah, justru Bambang Tri sedang menggugat Jokowi dengan ijazah palsu tadi. Sebelum ada putusan pengadilan nggak bisa disebut bohong gitu. Dan saudara Bambang sudah tepat membawa perkara ini ke pengadilan. Kalau yang pertama saudara Bambang itu di penjara itu memang saya sayangkan karena waktu itu dia hanya berbicara di sosial media. Nah, hari ini sudah saya kanalisasi, saya arahkan. Saudara Bambang Tri ya sudah saya arahkan ke pengadilan dan dia kemudian memberikan kuasa kepada saya. Ya setelah melalui Gus Dur minta membantu untuk carikan lawyer itu. Dan dia sudah taat, kan dia sudah taat konstitusi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa dasarnya penyidik mengatakan ijazah itu bohong? Dasarnya adalah putusan pidana yang lalu. Loh, putusan pidana yang lalu apakah sudah dihadirkan ijazah asli saudara Jokowi? Apakah saudara Jokowi sudah di BAP? Kalau materinya ijazah palsu, itu maka dua yang harus diperiksa. Pertama, ijazah Jokowi sebagai pembanding yang asli mana? Seperti kata Pak Amin Rais ya, kalau mau membuktikan ijazah itu asli, diajari itu oleh Pak Amin Rais. Ini SD saya, ini SD Muhammadiyah saya, ini SMP saya, ini SMA Muhammadiyah saya, ini SMA yang negerinya, ini S1 saya, ini S2 saya, dan seterusnya. Sesimpel itu. Sampai hari ini kan kita tidak pernah ya mendapatkan informasi itu. Pak Jokowi nggak pernah menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA-nya. Dan Pak Jokowi pasti tidak pernah di BAP dalam kasus pidana sebelumnya. Lah, bagaimana mungkin orang dituduh bohong sementara penyidik, jaksa tidak membuktikan yang benar bagaimana? Nah, kalau ingin membuktikan yang benar bagaimana, jaksa atau penyidik itu harus mem-BAP Jokowi sebagai pemilik ijazah dan menghadirkan ijazah asli Jokowi sebagai materi daripada tuduhan bohong kepada Bambang Tri. Apalagi sekarang Bambang Tri di pengadilan. Saya ini sudah kirim surat ke Barreskrim. Ada Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956 yang mengatur jika suatu perkara di dalam proses pidana sedang diperiksa pengadilan perdata tentang ada tidaknya hak keperdataan, maka pidananya ini berhenti, tunda sampai proses perdataannya selesai. Apakah ada sengketa hak keperdataan di sini? Iya, ada sengketa hak keperdataan kepemilikan terhadap apa? Ijazah itu. Ya, di dalam kepemilikan ijazah itu si Bambang Tri mendakwa, menuntut bahwa ijazah itu bukan milik atau bukan hak milik Jokowi. Ijazah itu palsu. Jadi Jokowi tidak memiliki ijazah itu. Nah, itu. Nah, sekarang ini sedang bergulir. Tapi tiba-tiba dipidanakan. Nah, setelah saya kasih surat itu juga enggak ini juga. Enggak berhenti juga, tetap diperiksa dan bahkan ditahan. Dan tidak selang lama juga dua-duanya ini ya, Bambang Tri juga diciduk ya, ditangkap. Yang kedua, Gus Dur dianggap melakukan penodaan agama ketika ya mengangkat mubahalah tadi untuk meyakini apakah yang disampaikan Bambang Tri itu benar atau tidak. Nah, itu yang kemudian dituduh seolah-olah menyalahgunakan mubahalah, menistakan mubahalah. Nah, sekarang orang kan punya metode sendiri. Misalkan ada orang ya, dia hanya yakin kalau orang tadi bersumpah, kemudian dia minta bersumpah. Ya wajar dia ingin minta keyakinan kemudian bersumpah, ya biasa. Bahwa orang tadi misalkan yang bersumpah tadi ternyata dusta, itu urusan orang yang berdusta. Tapi bagi orang yang meminta sumpah untuk mendapatkan keyakinan, itu kan sah. Bagi Gus Dur yang menggunakan metode mubahalah untuk mendapatkan keyakinan apakah Bambang Tri itu dusta atau tidak, sah. Kalau nanti ternyata Bambang Tri kalah di pengadilan, ternyata ijazah Jokowi asli, itu hal yang lain gitu loh. Lah kok dipersoalkan? Kan aneh gitu. Nah, sementara kalau mau fokus penodaan agama, harusnya yang ditangkap itu para pejabat penyelenggara negara, termasuk presiden. Kenapa? Mereka juga sudah bersumpah di bawah Al-Quran, ya kan?
Kalau mereka dilantik menjadi pejabat negara ya, baik jadi presiden, wakil presiden, menteri, kapolri, ya, semua pejabat-pejabat itu kalau masuk ya diangkat menjadi pejabat itu ada sumpah jabatan. Dan sumpah jabatan itu di bawah Al-Quran. Di antaranya mereka akan menjunjung tinggi ya, bertindak seadil-adilnya, ya, menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Tidak akan zalim gitu. Faktanya bohong. Coba ada 66 kebohongan Jokowi. Itu melanggar sumpah jabatan tidak? Melanggar sumpah jabatan itu berarti menodai agama enggak? Menodai sumpah di bawah Al-Quran tidak? Menodai. Jadi kenakan saja itu pasal penodaan agama kepada Presiden Jokowi yang terbukti bohong. Jangan kepada Gus Dur saja. Kalau rakyat kecil pakai sumpah di bawah Al-Quran dikatakan menodai agama. Sementara pejabat yang benar-benar dilantik disumpah di bawah Al-Quran ternyata bohong, ternyata khianat, tidak pernah ya disidik. Makanya kalau mau adil saya perintahkan kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri ya, sidik itu Presiden Jokowi yang pernah mengadakan sumpah di bawah Al-Quran. Dia akan menjadi presiden yang menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Yang sekarang coba kenyataannya seperti apa gitu. Bohong satu saja lah. Ini kan cuma bohong ijazah palsu. Untuk Presiden Jokowi satu saja lah, nggak usah 66, nggak usah jadi macam-macam. Bohong soal mobil SMK. Itu kan sebenarnya fair kalau kita mau mengatakan bahwa negara kita negara hukum ya. Equality before the law. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara kita itu negara hukum, bukan negara suka-suka, bukan negara kekuasaan. Mentang-mentang punya kekuasaan ciduk orang, mentang-mentang punya kekuasaan kriminalisasi orang, sementara digugat ya, diminta untuk menjawab secara intelektual di hadapan pengadilan, tidak pernah ada suaranya. Saya senang itu ya saran Pak Amin Rais itu sederhana. Pak Jokowi, kalau memang Pak Jokowi punya ijazah SD, SMP, SMA seperti Pak Amin Rais saja, bawa ke pengadilan, tunjukkan kepada hakim, ini loh Pak Hakim ijazah saya, ini loh Pak Hakim ijazah SD saya, ini loh Pak Hakim ijazah SMP saya, ini loh Pak Hakim ijazah SMA saya. Setelah itu selesai, nggak perlu nangkepin orang, nggak perlu ngekriminalisasi ulama, nggak perlu kemudian menyalahkan mubahalah. Mubahalah dianggap penistaan agama karena di bawah Al-Quran ini menganggap sepele mubahalah. Nah, justru Gus Dur itu ingin mendapat keyakinan dari mubahalah. Sama juga rakyat ini minta keyakinan bahwa presiden akan menjalankan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya, itu disumpah. Dan agar rakyat punya keyakinan presiden akan taat kepada konstitusi, maka sumpah itu bukan sembarang sumpah, tapi sumpah yang diikrarkan di bawah Al-Quran.